Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua anak-anakku. Hari ini kalian bisa belajar melalui tutorial yang Ibu buat untuk cara membuat form melalui Google Form. Sekarang kalian bisa melihat pada tampilan layar yang Ibu share berikut ini. Oke, cara membuat Google Form. Langkah pertama kalian adalah masuk pada Google kalian, kemudian kalian ketik atau kalian melakukan pencarian dengan kata-kata Google Form. Nah, ketika kalian melakukan pencarian Google Form, kemudian pada layar Google kalian pasti akan muncul banyak jenis Google Form. Nah, Google Form yang kalian pilih yaitu Google Formulir, yakni Google Formulir *2 pembuat formulir online gratis. Kalian klik di kata-kata itu, kemudian tampilannya akan masuk pada layar berikut. Tampilannya seperti ini, ada kata-kata buat formulir yang indah, kemudian ada dua jenis yaitu pribadi dan bisnis. Untuk pribadi itu ada bentuk seperti buku kecil, sedangkan untuk bisnis ada tulisan Google Workspace. Nah, kalian pilih atau klik buka Google Formulir. Setelah kalian klik buka Google Formulir, maka tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ada memulai formulir baru, tanda plus atau kosong, informasi kontak, RSVP, undangan pesta, pendaftaran, dan lain-lain. Karena kita akan memulai formulir baru, maka kalian harus memilih formulir yang kosong. Kalian klik tanda plus atau formulir kosongnya, kemudian setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah kalian klik formulir kosong, maka di sini muncul formulir tanpa judul. Nah, formulir tanpa judul ini bisa kalian ubah kata-katanya. Caranya bagaimana? Dengan cara kalian klik aja pada formulir tanpa judul itu, lalu setelah diklik, kalian hapus dan kalian ganti sesuai dengan soal atau tugas yang Ibu berikan, yaitu kata-katanya survei atau angket kepuasan pelanggan PT Yunandi Karya Semesta. Nah, untuk menambah lembar kerja itu kalian lihat di posisi sebelah kanan layar. Di situ ada tanda plus, ada panah, ada huruf T, kemudian ada 3 jenis lagi. Nah, kalian pilih yang paling atas. Nah, kemudian untuk masuk ke lembar pertanyaan, kalian klik di sini. Yang paling atas nih, yang kedua. Di sini kan di atas itu survei angket kepuasan pelanggan PT Yunandi Karya Semesta. Di bawahnya itu ada pertanyaan tanpa judul. Caranya sama seperti yang di atas, yaitu kursornya kalian bawa ke kata-kata tersebut, pertanyaan tanpa judul kalian klik, lalu kalian ubah kata-katanya dengan nama pelanggan. Nama pelanggan itu kalian ketik secara manual, dan untuk sebelah kanan dari layarnya itu ada jawaban singkat. Jika kalian pilih tanda panahnya, maka ada beberapa opsi di sana. Ada jawaban singkat, ada pilihan ganda, ada jawaban uraian, tapi yang kita pilih adalah jawaban singkat. Kemudian untuk menambah lembar pertanyaan, kalian hanya cukup klik yang sebelah kanan atas. Ibu perhatikan yang Ibu lingkari, yaitu tanda plus. Kalian klik 1 kali, maka akan muncul lembar pertanyaan yang tetap kalian
ketik secara manual. Lembar pertanyaan yang kedua itu kalian ketik dengan alamat lengkap. Biasanya ketika kita survei atau mengadakan angket, selain nama dari pelanggannya juga harus alamatnya. Setelah itu tetap jawabannya jawaban singkat, dan di sini di bawahnya ada wajib diisi, itu kalian pindahkan dengan cara geser. Kalian geser aja nih yang wajib diisi. Yang tadinya belum berwarna biru, kalian geser hingga berwarna biru. Oke. Kemudian untuk pertanyaan intinya, survei pelanggan itu caranya sama. Kalian sebelumnya klik tombol tambah yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan maksud Ibu. Kalian klik tombol tambah untuk masuk ke lembar pertanyaan berikutnya. Ini hanya contoh dari survei terhadap perusahaan yang biasanya dipertanyakan oleh perusahaan untuk memberikan survei-survei. Contohnya itu produk pangan yang paling diminati. Karena di sini ada beberapa pilihan, jadi yang di sininya kamu jangan jawaban singkat, akan tetapi kamu klik tanda panahnya, lalu pilih pilihan ganda. Kamu isi satu persatu di sini, yang bagian atas klik beras, kemudian turun klik minyak, kemudian turun lagi klik telur, dan yang terakhir kalian klik lagi di sini baru kalian ketik terigu. Nah, untuk menambah lembar pertanyaan berikutnya, tetap kalian pilih yang sebelah kanan, tanda plus ini kalian klik terlebih dahulu, baru akan muncul lembar pertanyaan kosong yang kalian ketik lagi secara manual. Untuk contoh pertanyaan berikutnya, yaitu persentase tingkat kepuasan Anda terhadap pelayanan kami. Di situ ada 25%, ada 50%, 75%, dan 100%. Caranya bagaimana? Caranya sama seperti yang sebelumnya. Di sini, di sebelah pojok kanannya, kalian ubah dari jawaban singkat ke pilihan ganda. Kemudian ikuti tahapan-tahapan langkah-langkahnya seperti yang Ibu uraikan sebelumnya. Nah, bagaimana supaya pertanyaan tersebut, supaya Google Form ini bisa diisi oleh pelanggan kalian. Nah, di atas di sini selain pertanyaan ada jawaban dan juga ada setelan atau pengaturan. Awalnya kalian kan di menu pertanyaan. Caranya kalian klik di tengah di jawaban. Lalu jika menerima jawaban ini masih dalam posisi hitam, kalian geser hingga bacaannya menerima jawaban. Jadi setelah pertanyaan kalian klik di sini di jawaban, lalu kalian geser menerima jawabannya, di sini kalian geser dari tidak menerima jawaban sampai menerima jawaban. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengirimkan link Google Form-nya yang telah kalian buat. Bagaimana caranya? Kalian lihat di pojok sebelah kanan. Di situ ada beberapa simbol seperti simbol tempat cat, kemudian simbol mata, panah ke kiri dan ke kanan, lalu sebelahnya ada tombol kirim. Nah, tombol kirim ini kalian klik satu kali. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Tampilannya yaitu kirim formulir. Nah, kirim formulir ini dapat kalian lakukan yang pertama melalui email, yaitu bentuknya seperti kotak surat. Yang kedua melalui link, bentuknya seperti peniti kecil. Nah, karena tugasnya dikirim melalui link ke Google Classroom, kalian klik di tengah ini, klik satu kali, maka akan muncullah perintah sebagai berikut. Nah, di sini udah ada nih linknya, tautannya https://doc.google.com form bla bla bla. Nah, yang berikutnya tugas kalian adalah memperpendek
URL-nya. Bagaimana caranya? Kalian klik di kotak ini, maka linknya itu dari yang panjang seperti ini menjadi pendek atau lebih singkat. Nah, ini hasil dari perpendek URL-nya. Langkah terakhir adalah kalian salin, kemudian kalian kirim atau paste salinan tersebut ke dalam aplikasi WhatsApp atau bisa langsung dikirimkan ke Google Classroom Maple Simdi. Sampai di sini uraian atau tutorial dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti. Jika ada hal-hal yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp Ibu, ke nomor Ibu langsung kalian japri untuk hal-hal yang belum kalian pahami. Oke, Ibu akhiri tutorial ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.